Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adponers. Jadi kembali lagi di Coba-Coba Talk Show. Cobain Yeay. aja dulu, ya kali sukses. Oke, jadi di talk show kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yakni ada Alif Ahmad Fauzan dan Muhammad Dafa Intanya Mahmud. Nah, di Coba-Coba Talk Show ini kami menghadirkan sebuah talk show yang berbeda dari talk show umumnya. Nah, jadi kami menampilkan sebuah kesederhanaan. Kembali ke quotes yang mungkin teman-teman sering mendengarnya, yakni don't judge a book by its cover. Nah, mungkin bisa kita artikan sebagai jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Nah, kalau mungkin teman-teman melihat bintang tamu kita pada siang hari ini, dilihat dari gayanya yang seperti bapak-bapak pada umumnya yang habis dari sholat, nah mungkin teman-teman akan berpikir demikian. Namun, hebatnya bintang tamu kita pada siang hari ini adalah orang yang sangat terkenal di Kabupaten Bone dan biasa disebut 02. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Andi Ambo Dalle. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di Kabupaten Bone. Beliau merupakan wakil Bupati Bone. Nah, bukan cuma itu, yang spesial bukan cuma karena tokohnya atau Pak Wakil Bupatinya, tapi karena pada sesi talk show ini kami diundang langsung untuk hadir di rumah jabatan tempat beliau tinggal selama menjalani hari-harinya di Kabupaten Bone, seperti itu. Jadi karena itulah kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di talk show kita pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai bincang-bincang santai ya ceritanya dengan Bapak Haji Ambo Dalle ini. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekalian pernah membaca ataupun mendengar cerita dari Bapak Ambo Dalle ini, ternyata ada satu fakta yang menarik. Yang mungkin kita kenal sekarang, beliau adalah seorang politikus karena wakil Bupati Bone dan rekam jejaknya juga, tetapi ternyata beliau pernah menjadi guru. Guru SD. Guru SMP. Guru SMP. Aduh, Itu mengajar apa Pak? Mengajar IPA, pengetahuan alam. ilmu pengetahuan alam. Jadi setelah kuliah langsung jadi guru di Ya. Pak. Berapa tahun Pak jadi guru? Jadi ceritanya itu saya dulu kuliahnya di IKIP, namanya sekarang UNM. Di situ ada program bisa menjadi guru. Saya awalnya itu kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengambil jurusan IPA. Tahun 1979 saya diangkat menjadi guru SMP di salah satu kecamatan di Bobocoy namanya Uloy. Dan saya adalah pengangkatan pertamanya itu di SMP Negeri Uloy. Berapa tahun Pak kerja di sana? Jadi saya di Uloy itu ada kurang lebih 7 tahun. Baru pindah ke SMP Negeri 1 Watambone. Oh, jadi sempat berpindah institusi ya, Sempat Pak? berpindah. Ya, itu perjalanan karir sebagai pegawai, sebagai guru. Berstatus sebagai PNS dulu. Ya, berstatus sebagai PNS. Kalau dilihat-lihat ini pun, kalau dari yang sekarang ya, kita tidak pernah sadar kalau misalnya beliau ini pernah jadi seorang guru, Betul. gitu. Jadi mungkin teman-teman pasti juga penasaran kenapa sebenarnya ini bisa pindah Pak, jadi dari awalnya jadi guru terus Jadi ke bermanuver ke politik seperti itu. Betul. Menarik pasti ini. Ya. Ya, pasti sangat menarik. Jadi ceritanya begini sederhana. Saya waktu jadi guru aktif di organisasi kepemudaan. Ada dulu namanya KMPI, ada juga organisasi kepemudaan dulu yang underbownya itu partai politik, yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, AMPI. AMPI di Ya. Golkar Pak. Ya, dia itu sumber kader muda dari Partai Golkar, AMPI. Nah, disitulah saya
belajar berorganisasi. Kemudian jabatan saya waktu itu sampai pada sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Kabupaten Bone. Waktu itu saya banyak membantu Partai Golkar ketika ada peluang untuk menjadi calon anggota legislatif. Ternyata Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ini diberikan porsi untuk mewakili kader muda. Disitulah awalnya dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Dan Bapak menerima hal tersebut? Setelah saya pertimbangkan dan teman-teman di jajaran pengurus itu mensupport saya, maka saya terimalah itu tawaran itu dari Partai Golkar. Dan alhamdulillah ikut pemilu dan bisa terpilih menjadi anggota DPR. Tapi sebenarnya Puang, untuk menjadi, kan tadi sudah diceritakan bahwasanya berawal dari organisasi, tapi apakah memang seperti yang terjadi banyak sekarang itu banyak politikus muda yang memang memiliki latar belakang, misalnya orang tuanya sebelumnya politikus ataupun om dan tantenya. Apakah Puang sendiri mengalami hal itu? Saya orang tuaku itu tinggal di salah satu desa dulu di Macope. Tapi orang tua kami itu pernah menjadi kepala desa di Desa Malari, Kecamatan Wampune. Jadi sudah berkecimpung di dunia politik. Kampungnya Pak Yusuf Kala, kampung orang tuanya Pak Yusuf. Oh, yang dilewati Atira. Ya. Oh. Ya. Sebelum Di balik. situ ceritanya itu, tapi waktu jadi kepala desa memang masih kondisinya tidak seperti sekarang ini. Ya. Kondisi kan desa sekarang ini sudah lebih maju, Ya. punya anggaran desa, punya apa. Dulu tidak. Kerjanya kepala desa itu membangun gotong royong masyarakat untuk membangun desa. Oke Pak, jadi apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan politik? Apakah memang dari motivasi orang tua Bapak untuk berani di politik, ataukah memang passion Bapak, atau cita-cita memang Bapak dari kecil untuk berpolitik? Cukup menarik karena Pak, kalau kita lihat sekarang anak-anak muda itu kalau ditanya kenapa mau masuk politik atau mau jadi anggota dewan, pasti jawabannya saya mau ubah Indonesia, saya mau majukan Tujuan utamanya pasti demokrasi di Indonesia dan lain-lain. Jadi saya awalnya begini, kalau kita menjadi guru, tentu ruang lingkupnya adalah mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Itu lingkupnya. Tetapi kalau kita jadi politisi, ruang lingkupnya akan bisa lebih luas. Pengabdian kita akan lebih terbuka untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Itulah awal memotivasi kami kenapa masuk di dunia politik. Tetapi saya mau sampaikan bahwa dulu itu pegawai negeri bisa masuk sebagai anggota dewan melalui jalur partai politik. Ada jalurnya dulu. Nanti setelah Pak Habibie jadi presiden, tidak bisa, harus memilih mau jadi pegawai negeri atau mau jadi politisi. Kalau dulu waktu awal saya menjadi anggota DPR, di samping menjadi anggota DPR juga pegawai negeri. Itu dibolehkan menurut undang-undang waktu itu. Nah, itulah dulu yang terjadi pada era Orde Baru. Jadi bukan cita-cita dari kecil menjadi politikus nih Pak? Saya kira tidak. Itu karena pengaruh lingkungan dan pada saat berorganisasi muncul pemikiran untuk lebih mengembangkan diri dalam rangka memperluas lapangan pengabdian melalui jalur partai. Kalau disuruh memilih nih Pak, mau jadi guru saja atau lebih sukanya di politik? Saya kira jawabannya karena sudah terjadi, saya lebih memilih partai politik karena pada saat ada aturan itu harus memilih, saya mengundurkan diri, berhenti dengan hormat menjadi PNS. Tahun 1999. Ketika itu Pak Habibie jadi presiden dan ada undang-undangnya, harus memilih pegawai negeri tidak boleh lagi
merangkap menjadi anggota partai politik. Jadi kalau mungkin kita lihat pakai kacamata yang lebar itu, memang ada perbedaan dari segi lingkup, dari buruh kemudian berpolitik. Kalau kita berpolitik, misalnya menjadi seorang pejabat, pasti kita cakupannya lebih luas untuk bagaimana misalnya mengembangkan kualitas dari rakyat ataupun sumber daya manusia seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat dari jenjang karirnya Bapak, beliau ini sebenarnya punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, saya pernah baca artikel itu jelas sekali di artikelnya Bone, di profil Bupati dan Wakil Bupati. Saya sempat baca Pak profil Pak. Itu saya baca, ternyata Bapak ini dari semenjak organisasi, kemudian masuk di politik itu selalu menjadi sosok pemimpin, dalam artian punya punya sebuah jiwa untuk memimpin atau mengorganisir orang-orang yang ada di bawah seperti itu Pak. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan dari organisasinya mungkin semasa kuliah. Jadi terima kasih deh. Jadi saya waktu kuliah itu jabatan saya dulu itu ketua tingkat. Kemudian setelah menjadi guru, aktif di organisasi PGRI ya, dan juga aktif di organisasi kepemudaan KNPI dan Angkatan Muda Pembaru Indonesia. Kemudian saya direkrut menjadi pengurus partai, waktu itu pengurus Partai Golkar. Pada saat menjadi anggota dewan, tidak langsung menjadi ketua DPR. Karena saya 10 tahun jadi ketua DPR, 5 tahun jadi wakil ketua DPR. Sisanya itu saya menjadi sekretaris komisi, menjadi wakil ketua komisi, menjadi ketua komisi. Jadi saya ini berjenjang jabatan-jabatan yang ada di DPRD itu seluruhnya sudah pernah saya lewati. Kemudian di samping itu juga punya organisasi kemasyarakatan. Saya juga dipercaya menjadi Ketua Palang Indonesia Kabupaten Bone. Sudah hampir 20 tahun. Saya juga mendapat kepercayaan menjadi Ketua PGRI Kabupaten Bone. Karena memang latar belakang saya adalah guru. Nah, di samping itu juga saya menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bone. Pernah juga menjadi pengurus KONI dan beberapa lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Disitulah kami menggunakan waktu untuk belajar, memanfaatkan organisasi untuk lebih memperluas wawasan, sehingga alhamdulillah apa yang kita capai selama ini itu berproses dari awal, tidak langsung menjadi wakil bupati. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari riwayat ataupun misalnya tadi yang disampaikan sama Kuang Ambodale ini, bisa kita lihat bagaimana perjuangan beliau, karena memang jabatan yang ia rintis itu memang dari bawah, misalnya anggota komisi, kemudian sampai menjadi ketua DPR, kemudian menjadi seorang wakil bupati seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita ambil quotes yang seperti tidak asing lagi di kita, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil Pak. Jadi memang betul adanya quotes itu. Nah, Oke. Dilihat dari riwayat organisasinya, Bapak sudah jadi ketua PMI, ketua PGRI. Nah, kenapa Bapak tidak mencoba untuk menjadi bupati, Pak? Gitu. Ya, kenapa memilih wakil selama 2 periode? Ya? ini menarik karena Jadi saya mau sampaikan dulu bahwa perjalanan karier di politik saya itu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu selama 5 periode. 5 periode itu berarti 5 kali pemilu. Terpilih terus, Pak. Ya, kemudian pada periode kelima itu saya diajak bergabung menjadi wakil bupati oleh Pak Bupati. Sebenarnya diajaknya itu sejak 2008. Tapi waktu itu saya belum menerima, nanti 2013. Kenapa, Pak? Kalau boleh tahu kenapa? 2008 itu saya belum bisa melawan atau bersaing dengan
ketua saya waktu itu, ketua Golkar, dan juga sebagai bupati pada periode keduanya. Saya tidak sampai hati, dan saya anggap saya kalau melawan ketua Golkar sebagai bupati waktu itu pada periode kedua, saya melanggar kode etik partai. Oleh karena itu saya menahan diri. Nanti beliau berakhir masa jabatannya, diajak oleh Pak Bupati sekarang, Pak Andi Pasar, barulah saya bergabung, dan 2013 itu bisa memenangkan pemilihan bupati. Jadilah saya wakil bupati periode pertama. Alhamdulillah, periode kedua Pak Bupati juga mengajak saya untuk meneruskan perjuangan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih bisa berpasangan, dan ada tagline saya yang selalu saya sampaikan bahwa saya dengan Pak Bupati itu adalah pasangan sakinah mawaddah warahmah. Samawa. Jadi harus diakhiri dengan baik. Dua periode ini. Jadi Samawa itu tidak cuma harus Ya. istri. Jadi wakil bupati dan bupati juga Bupati harus sama. Ya. harus Samawa. Ya. Oh, jadi itu apa yang membuat Bapak tidak mencoba untuk menjadi bupati? Ya, tapi ke depan ini kan kita perlu melihat lagi. Oh, bisa Iya. jadi. Karena saya pada kesempatan ini mau menyampaikan anak-anakku ini yang mewawancarai saya bahwa karena saya sudah terlanjur berkiprah di dunia politik, maka insya Allah ke depan di 2024 kami akan melanjutkan pengabdian saya melalui jalur partai politik. Jadi spesialnya lagi kita sudah diajak untuk di rumah jabatan, kita dikasih clue lagi untuk 2024 Bapak pasti ada Tidak salah lagi kan? Kejutan-kejutan politik lain dari Bapak Ajan Bodel ini. DPRD Bone sudah, terus Ketua wakil PGRI. bupati 2 periode sudah. Kira-kira apa lagi? Kira-kira di karir politik apa lagi? Nah, kita tunggu di 2024 nanti. Oke. Kita masih rahasiakan dulu lah. Masih rahasia. nanti kalau sudah mati kameranya Bisik-bisik Pak. boleh lah. Boleh. Saya tertarik Pak, yang kasih kenal Ki sama politik itu siapa? Jadi sebenarnya begini deh. Politik itu awalnya itu kalau kita masih sekolah biasanya kita tidak tertarik. Iya. Tidak tertarik. Betul, Pak. Karena memang kalau orang sekolah itu fokus bagaimana belajar dengan baik untuk bisa cepat menyelesaikan studi dan bisa berprestasi. Ya. Itu di pikiran kita. Tetapi setelah keluar dari dunia pendidikan, kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita bergaul. Saya awalnya itu bergaul dengan orang-orang politisi. Dalam hidup saya dan pengalaman hidup kami bahwa kalau mau sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses. Oh. Kebetulan waktu itu setelah saya menjadi pegawai negeri, banyak bergaul dengan politisi-politisi sukses. Nah, dan itulah yang membentuk lingkungan kami setelah menjadi pegawai negeri tertarik dengan berkiprah di politik. Jadi itu alasannya beliau ya. Kalau bisa disebutkan mungkin 1-2 orang yang memang berpengaruh di karir politik Bapak. Jadi waktu itu ada ketua saya dulu namanya Dr. Andes Andi Mangunsidi Masyarapi, sekarang anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra. Itu dulu yang mengkader saya di AMPI. Kemudian yang kedua, mantan Bupati Bone Haji Andi Muhammad Isgerigo. Itu pernah ketua DPRD Bone, saya wakilnya waktu itu, dan dia berhasil saya antar menjadi bupati, sehingga saya naik menjadi ketua DPR. Nah, itu juga yang banyak memotivasi saya, mendorong saya untuk berkiprah di dunia politik. Dan banyak lagi yang lain, karena saya di dalam perjalanan karir saya di politik, kalau ada pemilihan kepala daerah, saya ditunjuk sebagai ketua tim sukses. Nah, disitulah pengalaman yang membuat saya bisa berkiprah lama di dunia politik. Jadi memang
politikus calon pejabat sambil belajar juga bagaimana trik-trik atau Sambil menyelam minum air. sambil Ya. menyelam minum air. Ya. Masuk sekali. Masuk. Jadi kalau seperti itu Pak, mungkin kayak apalagi kan sebelum-sebelumnya mungkin sekarang kita lihat strategi kalau kita dipertontonkan dengan suasana politik sekarang, kebanyakan sekarang kan misalnya mengandalkan dari segi teknologi, misalnya TikTok ataupun flyer-flyer misalnya di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Iya. Tapi kalau kita menilik ke belakang dulu kan belum viral ya. Dari media sosial. Mungkin ada strategi ataupun trik-trik sendiri dari Bapak bagaimana caranya berkampanye ataupun kenapa bisa menang sampai sekian kali deputat anggota DPR 5 kali pemilu. 2 kali wakil bupati. 7 kali sekarang, sudah 7 Nah, kali. sudah kali menang. Ya. Jadi saya kira begini, berpolitik itu memang harus memiliki taktik strategis. Tidak hanya sekedar mau menjadi calon, tapi yang harus dimiliki oleh seorang politisi yang berhasil adalah selalu merasa rendah diri. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, untuk menarik hati dan simpati masyarakat, itu yang harus dimiliki oleh politisi. Kemudian yang kedua, di era saya ini kan tidak sama dengan era sekarang, dengan perkembangan IT. Dulu kita bisa melakukan pendekatan itu secara manual. Kita face to face, berhubungan langsung dengan pemilih, kemudian menyampaikan ide-ide, menyampaikan program-program, kemudian membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan dalam perkembangan terakhir ini memang sudah harus dikombinasi dari sistem, saya mau katakan sistem konvensional dulu dengan yang modern sekarang ini karena pengaruh perkembangan IT. Oleh karena itu ke depan kalau saya misalnya diberi kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harus menggandeng adik-adik yang menguasai IT. Karena perkembangannya menuntut seperti itu. Dan itu ialah namanya kerja kolaborasi antara apa yang pernah dilakukan dulu dikombinasi dengan perkembangan kondisi yang sekarang ini terjadi. Oke Pak, kan selama 7 periode ini tentunya jalannya Bapak tidak mulus-mulus terus. Nah pasti tentunya ada kendala dan masalah selama 7 periode ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan kendala terbesar yang pernah Bapak alami selama berpolitik dan bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Jadi begini, saya ini kan berpolitik masih era Orde Baru. Era Orde Baru itu kita kenal dulu, demokrasi itu sedikit agak berbeda dengan sekarang setelah reformasi. Oleh karena itu, kita memang seorang politisi itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Waktu era Orde Baru memang kelihatan lebih mudah. Karena demokrasi itu terpola dari atas. Ya. Tetapi setelah reformasi, masyarakat juga berkembang pengetahuannya tentang berdemokrasi, maka kita harus segera menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang ada. Kalau tidak begitu, kita pasti tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Seperti sekarang antara lain, kalau dulu itu pemilihan bupati itu kan dipilih oleh anggota DPRD melalui perwakilan. Nah, sekarang ini kan pemilihannya itu pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi berbeda. Tentu cara strategi yang harus kita lakukan juga harus melakukan penyesuaian. Jadi seperti tadi yang diceritakan sama Puang itu, saya juga pernah dengar seperti ini, kurang lebih bunyinya, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kita harus siap kalau ada orang yang benci kita, seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Puang tentang statement itu? Kalau kita mau jadi seorang pemimpin,
ya paling tidak adalah haters dan kita harus siap. Kalau Tidak tidak, semua orang ini kalau suka dengan kita. kalau mau jadi pemimpin terus tidak siap dengar misalnya kritik, ya tidak usah jadi pemimpin. Bagaimana tanggapan Pak? Jadi begini, tidak ada pemimpin dalam pemilihan itu 100% memilih. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Oleh karena itu, di dalam demokrasi pasti ada yang berbeda. Dan yang kita ambil itu adalah perbedaan itu adalah hikmah. Ada hikmahnya di dalamnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu jangan tunggu mau dipilih oleh 100% masyarakat. Pasti ada yang memilih, ada yang tidak. Tapi yang penting bahwa nawaitunya adalah kita ingin menunjukkan bahwa kita ini ingin mengabdi dan mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat. Dan pada saat dia terpilih tidak lagi boleh bahwa saya tidak memperhatikan itu karena tidak pilih saya. Karena kita ini ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu tidak boleh dendam, tidak boleh membenci orang. Begitu terpilih, diberi amanah, maka tanggung jawabnya adalah mempersembahkan yang terbaik, baik kepada yang memilih maupun yang tidak memilih. Itulah konsekuensinya. Dan jangan pernah berharap bahwa semua orang senang pada kita. Tidak akan mungkin, mustahil terjadi. Misalnya kayak di daerah A banyak suara aku, di daerah B sedikit, tapi pasnya ternyata terpilih Kak. Dan saya mau perhatikan seluruhnya ke desa A gitu toh. Banyak yang begitu, yang kalau sudah terpilih dia hanya perhatikan daerah-daerah pemilih yang ternyata yang tidak pilih dia tidak perhatikan seperti itu. Dan menariknya Puang Ambuadale tidak seperti itu. Jadi Iya. kita memang Puang Ambuadale ini menjadi sosok inspiratif politikus muda di Kabupaten Buana seperti itu karena sikapnya yang rendah hati, kemudian etika berpolitiknya seperti tadi yang disampaikan, dia tidak mau melawan mentornya sendiri. Jadi setelah mentornya selesai, Pak Idris Galigo, Bang Idris Galigo, baru dia kemudian ingin mencalonkan menjadi wakil bupati. Padahal kalau mau kita pikir-pikir waktu itu sudah berpotensi besar ya Pak. Ya, sudah potensinya sudah bisa. Potensinya sudah besar untuk mengalahkan ketua partainya sendiri. Cuman karena memang pada waktu itu Bapak punya etika politik yang baik, maka menunggu dulu sampai Bapak Idris Galigo ini selesai jabatan. Seperti itu. Memang kalau dari saya pribadi, kacamata saya pribadi, sekarang itu karena saya juga cukup mengikuti, sering membaca artikel-artikel politik. Memang sekarang kita dipertontonkan dengan situasi politik yang kurang bagus kalau menurut saya, karena banyak yang justru harusnya menjadi role bagi anak muda, role model bagi anak muda, tapi ternyata kita dipertontonkan dengan politik yang kurang beretika seperti itu. Harus kita ubah sebagai generasi muda, dan beruntungnya lagi kita masih ada politikus-politikus yang memang mencerminkan layaknya seorang politikus yang asli, yang punya etika, punya moral yang baik, dan memperhatikan tentunya rakyat-rakyat yang dipimpinnya seperti Dan itu. tidak memandang bulu tentunya. Mandang bulu. Nah, bukan. Oh iya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di saat ini, kita anak-anak muda itu banyak terjerumus ke polarisasi. Jadi kalau dia pilih A, berarti dia seorang yang A banget begitu. Padahal tidak juga. Bisa jadi dia pilih A karena memang dia anggap si A ini adalah sosok yang berpotensi untuk memajukan negara. Nah, jadi banyak terlebih lagi nanti di 2024 kan bakal banyak pemilih-pemilih baru Pak. Nah, ada tidak saran Bapak atau pesan Bapak kepada pemilih-pemilih baru nanti supaya memilih dengan bijak itu bagaimana Pak, seperti itu agar tidak terkena polarisasi yang terjadi seperti sekarang? Jadi begini, saya lihat sekarang ini memang kalau kita lihat di jalan-jalan, di media-media itu banyak sekarang politisi-politisi, anak-anak yang muda ke depan, dan kami berpesan bahwa itu tanda-tanda baik. Tetapi perlu diingat bahwa
sebelum terjun di dunia politik harus memang mempersiapkan diri. Salah satu contoh yang saya mau sampaikan, kalau ingin menjadi calon anggota DPRD, apakah itu kabupaten, apa itu provinsi atau pusat, maka dia harus memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi itu adalah karena pekerjaannya anggota dewan adalah bicara, maka dia harus memiliki kemampuan untuk bisa bicara, punya keberanian untuk bicara, karena jangan-jangan nanti menjadi anggota DPRD tapi tidak pernah bicara. Numpang muka, Pak. Yang kedua, tidak mungkin dia bisa bicara kalau tidak memahami aturan. Jadi dia ini harus mempersiapkan skillnya, mempersiapkan pengetahuannya berkaitan dengan dunia politik yang akan ditekuni nantinya. Jadi kalau dia punya kemampuan bisa bicara, kemudian punya pengetahuan berkaitan dengan itu, tentu dia punya. Yang ketiga itu dia punya keberanian untuk bisa bicara, karena biar dia punya pengetahuan, dia pun bisa bicara, tapi kalau tidak ada keberanian tidak bisa juga. Dan kita berharap ke depan ini kualitas anak-anak muda ini harus lebih baik dari pendahulu-pendahulunya, sehingga ke depan kita juga berharap masyarakat jangan salah memilih, karena kalau salah memilih maka 5 tahun akibatnya, karena pemilihan itu nanti dilakukan lagi 5 tahun, tidak bisa dievaluasi setiap bulan, tidak bisa diganti setiap bulan, tapi menggantinya 5 tahun. Jadi masyarakat kita berharap jangan salah memilih, pilihlah yang pantas memang dipilih untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jangan karena dijanji-janji apalah sehingga dia memilih. Kalau itu yang dilakukan, maka kita tidak akan memilih wakil-wakil kita yang betul-betul kompeten mengurus sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi memang yang paling penting kita itu pertama memantaskan diri. Jadi jangan cuma karena mungkin kita punya privilege, misalnya saya ternyata anak wakil bupati, Ya. saya punya masa lah untuk maju, tapi saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya sumber daya yang baik, tapi saya cuma andalkan masa. Yang penting duduk maka di kursi dewan, saya terpampang namaku di pinggir jalan. Jangan seperti itu, teman-teman. Oke, jadi percuma ada keinginan tanpa keberanian dan percuma ada keberanian tanpa akal dan pikiran. Itu. Masuk Pak Eko. Dari tadi masuk terus. Jadi ini bagian dari pendidikan politik. Ya. Karena masyarakat memang sekarang ini harus diajari pendidikan politik yang baik, yang sehat. Jangan berpikir dikasih apa kalau saya pilih. Kalau itu yang terjadi maka negara ini tidak akan mungkin baik. Tapi dia harus dimulai dibangun demokrasi yang baik, yang sehat, yang kompetitif, sehingga nanti kita akan melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas, yang lebih amanah, yang lebih memiliki karakter dan akhlak yang baik. Ya, kalau tidak punya karakter ya paling terjadi pilih kan nomor 2. Ya. Aduh, Jangan itu tidak boleh tahu. Ya. Ya, ini juga mungkin yang jadi masalah kita ya Pak, karena pendidikan politik itu tidak ada di sekolah. Nah, di sekolah kita diajarkan cuma paling PPKN, itu pun jamnya tidak sepanjang jam di bahasa Indonesia atau matematika dan lain-lain. Kemudian ini juga yang mungkin jadi cikal bakal kenapa anak-anak muda itu tidak terkesan acuh tak acuh dengan siapa nanti pemimpinnya, intinya saya bisa makan besok, istilahnya seperti itu ya. Nah, Bahkan banyak nih juga yang terbenci politik, banyak yang tidak suka, entah karena dipertontonkan dengan situasi yang tidak semestinya ataupun memang bukan passion. Dan juga banyak anak muda yang sok tahu akan politik, begitu. Berkuar-kuar di depan media dan tapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam politik itu sendiri. Ya padahal semestinya saya punya pemikiran begini.
yang karena kan sekarang banyak yang ikut-ikutan misalnya demo apa karena terbawa arus misalnya terprovokasi di media sosial. Kemudian saya berpikir ternyata kalau kita baca-baca lagi semuanya aturan-aturan dan adalah sisi positifnya dan tidak selamanya jadi buruk. Kita harus pelajari lebih baik, tidak harus serta-merta terpengaruh sama omongannya orang karena kita harus verifikasi dulu dan kemudian tidak selamanya kita harus menjadi oposisi. Ya, betul sekali. Karena yang tersebar sekarang itu kalau kita jadi oposisi, kita keren. Ya. Kalau kita anti pemerintah, anti politikus-politikus, kita keren. Padahal tidak seperti itu. Apa sih motivasi yang bisa Bapak berikan ke anak-anak muda di luar sana yang seperti yang kita bilang tadi, yang belum memiliki ranah ke politik dan belum tahu apa itu politik dan seenaknya saja mengumbar-umbar di story di media sosial terkait politik itu sendiri seolah-olah dia yang tahu akan segala hal itu. Tidak ada sedikit motivasi atau apa Pak? Jadi begini, memang pendidikan politik itu bisa didapatkan dua tempat. Yang pertama melalui lingkungan pendidikan. Kalau seperti di Universitas Hasanuddin itu ada memang yang namanya Fakultas Sosial Politik, FISIP, Ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di situ ada. Tapi apa yang dipelajari di situ adalah teori politik. Teori politik itu tidak cukup tanpa ada praktek politik. Karena kadang-kala teori, tidak seluruh teori yang dipelajari itu cocok di lapangan. Nah, oleh karena itu praktisi politik ini biasanya dilakukan oleh partai politik. Di tingkat pusat itu ada memang lembaga pendidikan politik. Misalnya di Golkar ada, di PDI ada, di partai-partai lain juga ada. Nah, tetapi politik itu memang harus dilakoni dengan baik dan kita berharap yang senior-senior politik sekarang ini memberikan contoh dan keteladan yang baik kepada anak-anak muda yang akan berkiprah di politik. Yang kedua saya mau sampaikan bahwa politik itu kadangkala orang salah artikan. Padahal politik itu sebenarnya tujuannya baik karena politik itu adalah kekuasaan. Nah, yang membentuk undang-undang itu adalah politik karena anggota DPR itu salah satu tugasnya, salah satu kewenangannya adalah membuat undang-undang. Nah, membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Di kabupaten juga begitu, membuat peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Jadi produknya itu untuk kepentingan dan kemaslahatan orang. Jadi kalau anggota DPR-nya ini baik, maka pasti nanti produk-produk yang dilahirkan itu juga menjadi baik. Tapi kalau anggota DPR-nya ini tidak mendukung sumber dayanya dan sebagainya, pasti produk-produknya juga tidak bisa diharap menjadi berkualitas. Inilah perlunya sekarang kita mengajak adik-adik semua yang mau maju di politik, persiapkan diri dengan baik. Jangan hanya kemauan saja mau masuk di situ karena didorong, karena bapaknya punya jabatan, karena orang tuanya punya banyak duit atau apa lainnya. Tidak apa-apa, itu juga penting, tapi yang lebih penting adalah sumber daya yang bersangkutan untuk siap menjadi politisi. Dan saya juga berharap adik-adikku semua yang paling hebat sekarang ini adalah berani mengkritisi tapi bisa menjadikan solusi. Betul. Karena semua orang bisa mengkritik siapa saja termasuk pemerintah, tapi pertanyaannya bagaimana solusinya? Nah, orang hebat sekarang ini adalah orang yang hebat mengkritisi tapi hebat juga menunjukkan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan saya di mana-mana biasa kalau diundang berceramah, pidato, saya bilang begini, hidup sekarang ini adalah masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Ya, tapi kalau tidak mau ada masalah, berhenti hidup. Pertanyaannya, apakah kalau sudah
berhenti hidup, masalah tidak ada, belum tentu. Ya. Masih banyak pertanyaan akan kita hadapi di alam kubur, di mana dan sebagainya. Oleh karena itu orang hebat sekarang adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena dalam kehidupan ini semua orang punya masalah. Tapi mari kita meniatkan bahwa masalah itu insya Allah akan kami selesaikan dengan baik. Itulah perlunya anak-anak muda sekarang. Jangan pernah kendor dengan masalah yang dihadapi. Pokoknya masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Toh? Ya. Take a risk or lose the chance. Berani ambil resiko Ya. atau menghilangkan kesempatan itu. Ya, Betul. saya kira itu. Betul. Oke, jadi itu tadi bincang-bincang bersama Bapak Hajian Bodale. Nah, sangat memotivasi kita untuk berkecimpung di dunia politik dan tentunya menjadi sebuah role model bagi masyarakat Indonesia dan khususnya di masyarakat Bone ini. Nah, sebelum saya menutup kembali, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya masyarakat Bone untuk tahun 2024 nantinya, Pak. Jadi saya kira begini, tadi adik-adik ini sudah banyak bertanya kepada saya perjalanan karir politik sampai dengan hari ini, dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih. Anakku semua mau belajar bagaimana politik itu sesungguhnya. Kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bone dimanapun berada bahwa ke depan ini 2023 dan 2024 kita akan menghadapi tahun politik. Kenapa dikatakan tahun politik? Karena proses politik sekarang sudah berjalan. Sosialisasi partai politik, sosialisasi orang yang mau menjadi calon, bakal calon legislatif, termasuk DPD, termasuk mungkin yang mau calon gubernur, bupati, wali kota, sudah ada sosialisasi. Masyarakat sekarang ini semakin pintar. Ya, saya berharap kita ingin membangun demokrasi yang lebih sehat, yang lebih berkualitas. Saya tidak mau mengatakan jangan tukar suaranya dengan money politik, karena itu akan merusak masa depannya bangsa. Mari kita membangun demokrasi yang sehat. Masyarakat memilih jangan membeli kucing dalam karung, tapi yakini betul bahwa orang yang saya pilih ini pantas untuk menjadi pemimpin, menjadi wakil-wakil kami ke depan. Yang terakhir, saya juga minta menjaga suasana kebersamaan. Jangan karena berbeda pilihan, berbeda warna, kita gontok-gontokan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan perbedaan itu karena perbedaan itu adalah rahmat bagi kita kalau kita jalani dengan baik. Dan kami juga berharap ke depan ini tidak boleh kita terpecah belah karena persoalan politik, persoalan perbedaan pilihan. Dan saya hakul yakin kalau ini dijalani dengan baik, insya Allah negara dan bangsa kita ini akan menjadi baik ke depan. Oke, jadi itulah tadi pesan dari Bapak, sangat memotivasi ya. Karena kita telah berada di penghujung acara, jadi saya mau kembali mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari Bapak, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia menonton sampai akhir talkshow kita kali ini. Cukup lama dan masih Dan cukup lama, dan tentunya bukan hanya dari segi durasinya yang lama, tetapi juga bertambah wawasan kita terkait khususnya di dunia politik itu. Kalau bagi saya sendiri selama perbincangan ini saya rasa isinya daging semua. Daging banget. Alhamdulillah. Jadi itulah tadi pesan terakhir dari Bapak kita pada talkshow kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Bodale. Nah, saya Fauzan Azima dan Tunggu dulu. Kita sebelum tutup, bagaimana kalau kita slogan Atira dulu? oke. Siap. Oke. Apa itu slogannya itu lah? Kalau saya tidak Atira, Atira, anggun, unggul, cerdas. Ya. Anggun Pak, anggun, Anggun, unggul, unggul, cerdas. 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 Unggul, cerdas.
Anggun, Unggul. unggul, Cerdas. cerdas. Unggul, cerdas. Atira. Anggun, unggul, cerdas. Saya Fauzan Azima. Saya Alif Ahmad Fauzan. Saya Muhammad Dafa. Saya Haji Abodale. Pamit. Pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show coba-coba part 2.